Perkenalkan, nama saya Fernando Siregar. Hari ini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Dan sekarang saya akan melakukan memberitakan tentang asrama dan boskop. Terima kasih. Pada awal masuk, ini kita akan melihat tempat bunga-bunga yang ditanam oleh frater, dan juga ada pepohonan yang juga ditanam oleh frater. Di situ juga ada dapur yang nanti akan saya jelaskan. Pertama kita lihat sini dulu. Oke, di sini adalah tanda di mana pengesahan asrama dilakukan pada tanggal 28 Juli 2004 oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya kita akan nggak apa gitu dulu. Oke, selanjutnya kita akan ke lapangan. Di lapangan ini adalah tempat anak-anak asrama melakukan aktivitas seperti berolahraga, melakukan dan aktivitas lainnya seperti yang kayak saya lakukan sekarang, membuat video dan yang lain. Dan juga biasanya tempat menjemur barang-barang seperti sepatu. Oke, lanjut. Kemudian kita di sini ada di gedung kedua, di mana di sini ada yang paling ujung ada kelas les kami kalau misalnya guru datang. Kemudian di sini adalah kantin, tempat biasanya dengan asrama jajan, dan di sini adalah tempat laundry. Biasanya kami yang tidak mencuci baju sendiri menaruh bajunya di sini, tempat laundry ini, label laundry. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagian tengah dari asrama. Di bagian tengah ini ada pertama tempat-tempat berteduh untuk tempat-tempat berteduh atau pondok, tempat anak asrama biasanya kalau di siang hari panas ingin berkumpul di sini, karena tempat di sini tempat yang terutama masuk ke tempat yang paling sejuk karena banyak pepohonan. Kayak di sini banyak sekali pepohonan. Kemudian di sini juga ada Goa Maria. Goa Maria ini baru dibuat pada bulan Oktober ini. Sini kami biasanya melakukan berdoa seperti doa Rosario secara bersama-sama. Lanjut. Saatnya kita akan menjelaskan tentang gedung utama. Di sini adalah gedung utama, di mana di gedung utama ini ada kamar mandi, ruang pembina dan kapel, dan ruang makan. Oke, yang pertama di sini adalah kamar dari anak asrama yang kelas 10. Cukup berantakan karena isinya anak-anak laki-laki semua. Selanjutnya di sini, di kamar ini kami biasanya melakukan istirahat seperti tidur ataupun bersantai-santai, ataupun juga berkumpul bersama teman. Di sini ada tempat-tempat sepatu, biasanya kami taruh sepatu di sini yang akan digunakan atau yang sudah selesai digunakan. Setelah dari kamar kelas 10 ada kamar 1, kamar pertama. Kamar ini ditempati oleh abang-abang kelas 12 dan kelas 11.
setelah kamar-kamar, di sini juga ruang ganti tadi saya lupa sebutkan. Di sini adalah tempat kami mengganti baju dan menyimpan barang-barang karena di sini ada loker-loker kami masing-masing. Ayo ke loker saya. Ini adalah tempat loker saya. Sekian dari ruang loker ini, kita akan beranjak ke ruang belajar di mana kami belajar. Oh iya, untuk ruang loker ini kita hanya ada dua, satu di bawah dan satu di atas. Sebelum ke ruang belajar, di sini adalah ruangan frater di mana frater biasanya bekerja, tidur, dan melakukan segala aktivitasnya dalam sini. Tapi karena sekarang frater sedang pergi ke Manado dan setelah ke Manado pulang kampung, jadi ruangan ini tidak kami gunakan sekarang. Kemudian ini adalah ruang belajar. Di sini bisa dilihat ada banyak sekali tas dan buku-buku karena ini ruang belajar. Habis ini baik juga yang melanggar peraturan seperti menaruh sepatu-sepatu di dalam, sampah-sampah. Oke, selanjutnya lanjut. Ini juga ruang belajar tapi khusus abang kelas 11. Lebih rapi dari kelas kami karena abang-abang kelas sudah berpengalaman dalam mengatur ruang belajar karena sudah lebih lama juga tinggal. Dan di sini ini adalah gudang yang tentu saja kami juga tidak bisa masukkan karena harus orang-orang yang diizinkan peraturan yang bisa masuk karena berisikan barang-barang yang dimana kalau misalnya asal orang masuk bisa dicuri. Lanjut. Kemudian ini adalah ruang makan. Biasanya saat kami istirahat atau pagi dan malam ke ruangan ini untuk makan. Karena kami di sini dibagikan makanan juga ada minuman di sini. Saya biasanya duduk di depan makan. Setelah ada ruang makan ini ada dapur. Dapur cukup luas. Dari luar sampai ke dalam ini. Di sini tempat ibu dapur bekerja, memasak makanan kami dan juga mencuci dan anak masak. Dibikin tugas bahasa Indonesia, ruang bukan ruang, namanya tempat menjemur baju. Dan isinya di kamar mandi nanti saja. Di tempat ini sangat luas karena banyak sekali anak asrama yang seperti saya bilang tidak melondri dan mencuci baju sendiri. Bisa dilihat dari ujung sampai ujung baju semua. Oke, lanjut. Sekarang ini ada kamar mandi. Kamar mandi pertama, kamar mandi bawah. Di kamar mandi ini kami biasanya mandi dan melakukan aktivitas lain seperti buang air kecil ataupun besar. Kita akan lanjut ke atas. Oke, di atas ini ada ruangan Selina. Ini ruangan Om Edi. Om Edi adalah orang yang membuat banyak peralatan di asrama seperti meja belajar, pintu, kamar mandi, dan yang lainnya. Om Edi juga biasanya membutuhkan sumber barang kami. Lanjut. Di sini
Ini adalah kapel. Kami setiap pagi hari melakukan ibadah pagi di sini sebelum kami pergi ke sekolah dan makan. Jadi dalamnya. Oke, itu dari kapel. Ada ruangan selanjutnya sebelah kapel. Di ruangan ini adalah ruangan tempat stop kontak charger. Karena di ruangan lain tidak ada stop kontak. Jadi di tempat ini kita biasanya charger HP. Seperti ini juga ada mengapakan baju, menyetrika. Ini dia orangnya. Saya juga biasanya di sini menyetrika karena saya tidak melaundry juga. Jadi orang-orang yang di sini berjam-jam di tempat ini. Enggak, ini cuma ini di sini lama karena menggosok baju. Ini juga ini penghuni tetap ruang charger karena dia nggak pernah keluar selama libur dari ruang charger. Oke. Ya di sini adalah ruang kamar mandi atas. Di kamar mandi ini adalah tempat di mana kita mencuci baju kita. Karena di kamar mandi bawah bisa dilihat tadi di sini di kamar mandi bawah tidak ada tempat meja-meja seperti ini untuk mencuci baju. Jadinya kami cuci baju cuma di sini dan juga menggosok di ruang. Ini juga biasanya yang mandi bersama di sini mandinya. Sekarang kita lanjut. Ini ada orang belajar, abang kelas 11. Ruangan kelas belajar kelas 11. Ada ruangan belajar kelas 12. Oke. Kemudian ini ada ruang gudang lagi. Tapi ruangan ini lebih sering digunakan. Kayak seperti misalnya ada kan Vincent operator kami biasa menjaga kan ke Manado, jadi biasanya ada operator pengganti seperti operator ini dan operator Jason. Operator ini dan operator Jason biasanya tidur di kamar ini karena di kamar ini lebih sedikit barang, jadi bisa jadi tempat tidur. Selanjutnya ini adalah kamar abang kelas 11 dan kelas 12. Kamar 3 dan kamar 4. Ini adalah ruang loker kelas 12 dan kelas 11 di atas. Dari ruang itu ini adalah yang terakhir di gedung utama kamar Pak Raja. Pembinakan juga. Sekian dari informasi yang bisa saya berikan. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah Asdobos atau Asrama Don Bosco adalah tempat bagi murid-murid BTB yang rumahnya jauh, yang ingin tinggal di asrama, tidak ingin kos. Dan juga asrama ini merupakan tempat yang sangat luas dan sangat lengkap fasilitasnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.